Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng saya, Febiansa CFD, financial planner yang belum financial freedom. Soalnya buru-buru deh bebas keuangan kalau belum bisa bebas utang. Baru aja mau ngomong soal passive income, keinget tagihan mau jatuh tempo. Langsung kepikiran. Pelan-pelan mas bro, jangan buru-buru mimpi hidup dari passive income. Kalau cicilan masih bikin napas ngos-ngosan. By the way, itu gaji gak pernah diajarin tata krama kah? Masa cuma numpang lewat tiap gajian? Gak pernah pamit, tiba-tiba pergi duluan. Maaf ya bercanda mulu. Hidup soalnya udah berat. Jangan ditambahin beban yang lebih berat. Kalau capek ya istirahat. Kalau sedih ya gak apa-apa jajan dulu. Seperti Gen Z pada umumnya lah. Kalau nggak beli kopi ya maca. Nah, ngomong-ngomong soal gaji, teman-teman udah tahu belum kalau upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 banyak yang naik. Jadi, pemerintah resmi menuntaskan penetapan UMP 2026 di 38 provinsi. Dan katanya sih sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 kemarin. Selamat ya teman-teman. Minimal ada kabar baik nih, di tengah harga-harga yang udah makin naik. Waduh. Nah, kalau kamu kerja di Jakarta, UMP masih konsisten bercokol di puncak klasemen. UMP se-Indonesia naik jadi 5,7 juta rupiah. Wush, Jakarta keras bosku. Wajar kalau UMP-nya tertinggi. Disusul papan atas klasemen terdiri dari beberapa provinsi di Papua dengan kisaran UMP sekitar 4,5 jutaan. Tapi jujur aja kalau kerja di Papua nggak kalah kerasnya sih dan sangat menantang. Kalau di Jakarta banyak godaan buat nge-mall atau konser, tapi di Papua bisa banyak nabung. Soalnya healingnya cukup ke alam kan ya. Mumpung hutannya belum dibabat sama haji. Tapi yang bikin nyesek sebagai warga ber-KTP Jawa Timur nih, UMP-nya justru ada di papan bawah, nomor 4 terendah, dengan UMP-nya sebesar 2,4 juta. Tapi ya masih ada yang lebih rendah sih, kayak Provinsi DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Alhamdulillah, selalu ada yang bisa disyukuri. Syukurin deh yang kerja di sana. Mirisnya, provinsi-provinsi ini sering jadi lumbung suara pas pemilu. Tapi pas urusan upah, mereka para politisi pada kemana ya? Ironia lagi, UMR tertinggi justru ada di kota Bekasi, sekitar 5,9 juta rupiah. Pertanyaannya, kok bisa UMP Jawa Barat jadi yang terendah? Padahal ada kota yang UMR-nya tertinggi di Jawa Barat. Apakah ketimbangan gaji antar kota makin curam? Nah, secara umum, mayoritas UMP naik meskipun memang kenaikannya nggak rata. Kenaikan terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 2,7%, sementara kenaikan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 9,08%. Selamat ya, semoga tanggal 25 nanti gajiannya beneran bakal naik. Nah, nanti kabarin beneran naik atau cuma omon-omon doang. Oke, tapi hati-hati nih, ada jebakan klasik setiap kali gaji naik. Kalau kata Doraemon sih, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Mulai ngerasa butuh tuh, self reward, healing, belanja. Dulu gaji cukup buat kebutuhan hidup. Tapi pas gaji naik malah rasanya kurang karena buat gaya hidup. Nah ini bahayanya ketika kenaikan gaji nggak bikin hidup lebih tenang, malah bikin keuangan berantakan. Supaya ketika gaji naik bisa bikin tabunganmu ikut naik, yuk ikuti 3 langkah ini. Oke, yang pertama yaitu pahami bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal esensial atau penting untuk kehidupan kita. Nah, kalau yang terkenal adalah sandang, pangan, dan papan yang wajib dipenuhi dan nggak bisa ditunda. Sementara itu, keinginan adalah hal yang bersifat tambahan untuk kepuasan atau kenyamanan. Misalnya liburan atau gadget yang mewah. Ini sifatnya sebenarnya subjektif, bisa ditunda dan tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Kalau dua hal ini ketukar,
gaji berapapun rasanya akan selalu kurang. Jadi hati-hati ya, jangan sampai keinginan berkedok jadi kebutuhan. Oke, yang kedua, jangan ambil utang baru sebelum utang yang lama dilunasin. Soalnya nih, kenaikan gaji bukannya nambah tabungan atau aset, banyak banget teman-temanku atau bahkan klienku nambah utang karena limit kartu kredit atau misalkan pay later-nya semakin besar. Jadinya sih sama aja, gaji naik tapi bukannya buat beli aset atau buat investasi, malah buat gali lubang, tutup lubang. Udah deh, cukup lubang galian aja yang ada di mana-mana. Utangmu jangan. Yang ketiga, ingat tujuan hidupmu dan pecah tujuanmu jadi langkah-langkah yang terukur dan achievable. Oke, tujuan besar tanpa hitungan cuma akan jadi angan-angan. Misalnya nih, kamu punya impian beli rumah. Jangan cuma bilang pengen punya rumah, tapi juga tanyakan ke dirimu sendiri. Mau beli rumahnya di mana? Budget totalnya berapa? DP mau berapa persen? Target deadline-nya kapan? Tentukan. Nah, dari situ akan kelihatan per bulan kamu harus nyisihin berapa. Jadi, tahu nih gajimu ketika naik mau dipakai buat apa. Kalau tujuan hidupmu jelas, setiap kenaikan gaji, kamu akan tahu prioritas. Oke, kesimpulannya, gaji naik tentu itu adalah kabar baik. Tapi, kalau keuanganmu nggak diatur, tidak direncanakan, bisa-bisa malah jadi berantakan. Makanya itu, mengelola keuangan butuh kedisiplinan. Setidaknya, kita sudah sebaik-baiknya mengusahakan. Seperti kata pepatah kan, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi kalau kamu mau bikin rencana, jangan lupa hubungi saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.